Ya memang hakim menyampaikan hal-hal yang sangat konstruktif dalam kerangka mencoba memperbaiki permohonan ini. Meskipun mereka katakan permohonan sudah bagus, tapi ada hal-hal yang mesti lebih diperjelas lagi. Terutama yang paling akhir dari ketua, dia meminta apakah dalam posisi Mas Hasto sekarang ini akan bisa ke depan itu seperti apa, dalam arti bahwa apakah dengan putusan yang disampaikan dibacakan oleh pengadilan tipikor kemarin masih ada kerugian konstitusionalnya atau tidak, atau ini justru potensial terjadi kerugian konstitusional bukan hanya terhadap Pak Hasto tetapi juga terhadap orang yang lain. Ini saya kira ini sesuatu yang memang harus kami pikirkan, dan tentu saja ini akan kami coba reformulasi kembali hal-hal yang pokok dari permohonan ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya kira juga yang memang harus kami juga coba lihat, ada beberapa catatan tadi yang menarik baik dari Pak Guntur maupun dari Pak Daniel, yang terutama kalau dari Pak Guntur tadi mencoba apakah, pertanyaan pokoknya adalah apakah undang-undang korupsi ini sebagai lex spesialis juga akan ada pengaruhnya atau tidak terhadap ketentuan-ketentuan seperti pasal 21 ini. Karena menurut saya kira ini satu perdebatan yang lain lagi, karena pertanyaan pokoknya juga apakah dulu masuknya pasal 21 ini kenapa kok bisa seperti ini? Ini yang mereka minta supaya original intentnya kita lihat kembali, sehingga nanti kita bisa lihat apa sih mau kita ini bisa melihat ini secara jernih atau tidak. Karena bagaimanapun juga pasal 21 ini kan sesuatu yang ya mungkin orang kalau dari keterangan majelis tadi bahwa hanya baru kami ini yang mempersoalkan soal ancaman hukuman, karena ini kami melihat ada disparitas dari ancaman hukuman sebagai ancaman terhadap perbuatan yang terpisah dari perbuatan korupsi, tetapi justru ancamannya bisa lebih tinggi dari perbuatan korupsi. Ancaman terhadap perbuatan korupsi sendiri. Nah, ini mungkin juga satu hal yang akan kita coba lihat ulang, gitu loh ya. Saya kira itu sih yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau terusin ditambahin, Pak Erna. Kalau menurut hemat kami tidak begitu. Jadi yang disebut perintangan itu terjadi ketika tidak sampai terjadinya persidangan, karena ini kan kumulatif, makanya ada kata dan itu tadi. Nah, itu yang disarankan oleh Pak Guntur kalau saya tidak keliru tadi, coba dilihat kembali apakah dalam praktek selama ini memang pemisahannya itu hanya sampai pada penyidikan atau penuntutan saja. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal sementara kami menganggap bahwa seharusnya karena ada kata dan itu seluruh ujung daripada perkara itu tidak sampai di persidangan. Betul. Jadi kalau penyidikan bisa dijalankan atau penuntutan bisa dijalankan, kalau itu berhenti tidak berarti ada obstruction of justice. Betul. Hanya ada obstruction of justice ketika tidak sampai pada persidangan. Nah, ini yang diminta direformulasikan kembali karena ada kata dan itu tadi. Enggak, menurut hemat kami tidak. Ini soal tafsir, soal bagaimana menafsirkan undang-undang ini. Karena coba kalau misalnya kalau kita lihat satu contoh yang konkret dalam perkaranya Mas Hasto, salah satu argumen di dalam dakwaan dan dalam tuntutan adalah ketika ada sedang dalam proses penyelidikan, yaitu pada tanggal 8 Januari ada perbuatan orang yang dianggap seolah-olah itu perintahnya Mas Hasto. Nah, ini kan tafsir yang diberikan oleh penyidik KPK dan penuntut KPK. Nah, ini yang sebenarnya menurut hemat kami ini yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Karena seperti kami sampaikan di dalam permohonan ini, aparat penegak hukum itu tidak boleh mengambil alih kewenangan dari legislatif di dalam memberikan tafsir, terutama kalau sekarang kan tafsir itu ada pada Mahkamah Konstitusi, atau pada hakim yang menafsirkannya.
Iya, justru karena itu yang kita ingin batasi sebenarnya, supaya tidak ngaret, gitu ya, tidak menjadi karet dan bisa ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan. Itu kan ya tidak boleh, gitu loh. Ya. Apalagi dengan analogi, kan nggak boleh seperti itu. Gitu loh. Oke, makasih ya.